Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu ad-Daruqutni. Wa man nama wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man nama fal yatawadda. Wa li Abi Dawud aidan an ibni Abbasin radhiyallahu anhu innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahadukumus syaitanu fi salatihi fayanfukhu bi adadihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdasa wa lam yuhdis fa idza wajada dzalika fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu al-Bazzar. Walil Hakim an Abi Sa'idin marfu'an idza jaa ahadakumus syaitan faqala innaka ahdasta falyaqul kazzabta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban falyaqul fi nafsihi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya. Semoga Allah ridho kepadanya. Qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah ya. Karena di sini bermakna adawa, selalu. Nabi selalu, Rasulullah selalu yadhkurullah, dan dia selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi, yaitu atas tiap-tiap sesuatu. Nah di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu berzikir, dia selalu bertasbih, tahlil, takbir. Nah ini ya. Dan dia itu dalam keadaan suci. Nah di sini yang dikatakan suci ya sebagaimana minggu yang lalu udah kita bahas di dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Artinya la yamassal Qur'ana illa thahirun. Janganlah kau sentuh Al-Quran kecuali kalian itu dalam keadaan suci. Nah yang dimaksud suci ini yaitu adalah ada 4 bagian. Yang dikatakan suci
bahwa orang mukmin itu pada dasarnya suci, ya berarti nggak perlu berwudu. Nah, berdasarkan ayat yang dikatakan innamal musyrikuna najasun. Nah, dia. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis, sedangkan orang mukmin tidak najis. Nah, dia. Nah, kemudian yang dimaksud dengan suci yaitu, nah di sini maka terjadilah perbedaan para ulama, para pendapat bagaimana ini kita harus suci atau tidak. Nah ini harus berwudu atau tayamum. Nah di sini pengertian daripada suci ini maka terjadilah perbedaan pendapat yang dikatakan la yamassu ilal mutahharun, yaitu adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah itu apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu. Nah jika kalian itu dalam keadaan junub, artinya punya hadas besar atau punya hadas kecil, fattahharu, makanya disuruh bersuci, yaitu dengan maksud di sini artinya dengan berwudu atau dengan mandi besar. Nah kemudian yang dimaksud suci juga di sini adalah apa yang dikatakan, yaitu adalah at-thaharah minan najasa, suci daripada najis yang nempel di badan kita. Kita habis kencing, kita habis buang air besar, kita habis menyentuh, nah itu ya, yang bukan mahramnya. Nah itu ya. Nah di sini adalah suci, yaitu adalah dari najis. Nah yang dikatakan najis ini adalah di dalam Al-Quran dikatakan wasiyabaka fatahhir. Nah dan sucikanlah baju kalian, maksudnya adalah daripada najis. Ini dia. Nah makanya pengertian daripada mutahhar. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Kita baca Quran walaupun nggak punya wudu boleh. Kalau kita ini berdalil juga innamal musyrikuna najasun. Nah di sini ya, kita yaitu nggak boleh baca Al-Quran ya kalau kita itu sedang dalam keadaan hadas besar. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah ini wasiyabaka fatahhir. Nah ini jika baju kamu itu terkena najis, janganlah menyentuh Al-Quran atau di badan kalian terkena najis. Nah dia, ini yang dimaksud dengan suci. Nah di sini hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia itu dalam keadaan berzikir, dia itu selalu dalam keadaan suci. Nah di sini ya. Nah di sini kenapa di dalam hadis yang lainnya dikatakan anni karitu. Nah ini ya, sesungguhnya aku ini dicegah, yaitu dimakruhkan an adzkurallah, yaitu bahwa kalian itu berzikir kepada Allah illa ala thaharah. Nah kecuali kalian itu dalam keadaan suci badan, suci daripada hadas besar dan kecil, suci daripada terkena najis. Nah dia. Nah makanya di sini para ulama bahwa makruh malah sampai mengharamkan ya kalau kita itu berzikir. Nah itu ya, di tempat apa ini? Fi halatil julusi lil baul. Nah ini kita di dalam WC yaitu atau kamar kecil kita berzikir. Nah itu adalah hukumnya adalah haram begitu ya. Begitupun juga aufi mahalli fihi najasa, yaitu atau pada tempat yang di dalamnya ada najis. Jadi di antaranya apa? WC. Pokoknya di mana saja yang ada najis itu adalah kita berzikir adalah hukumnya adalah haram. Nah sedangkan pak hadisul bab yadullu ala istihbabi dzikrillah ta'ala halatal wudu. Nah ya, sedangkan bab ini adalah mendalilkan bahwa hukumnya sunnah berzikir kepada Allah dan kita dalam keadaan berwudu. Nah makanya di dalam hadis dikatakan la wudu'a
tidaklah orang itu sempurna wudunya liman lam yadhkurismallah. Nah itu adalah orang-orang yang tidak menyebut nama Allah. Sebagaimana hadis yang lalu udah kita bahas itu, la wudu'a liman lam yadhkurismallah, atau tidaklah orang itu sempurna wudunya. Nah di sini karena yang dikatakan liman lam yadhkuril artinya la wudu'a kamilan. Nah ini tidaklah sempurna wudunya kalau orang yang tidak menyebut asma Allah. Nah, ini.